Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membuat tas rajutan dari lembaran. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang milk cotton dan hooknya 6/0 dari Tulip Gold. Buat slip knot, lalu buat 30 chain ditambah 1 untuk awalan. Jadi buat 31 chain. Masuk ke 30 chain sebelumnya masing-masing diisi dengan single crochet. Di baris pertama ini jumlahnya ada 30 single crochet. Baris kedua buat 1 chain dan dibalik. Sekarang kita masuk ke stitchnya ini, masing-masing diisi dengan single crochet. Jumlahnya nanti sama, ada 30 single crochet. Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik. Caranya sama, masuk ke setiap stitchnya buat single crochet. Sampai di ujung buat 1 chain dan dibalik. Untuk baris keempat sampai baris 9 ulangi cara yang sama, kerjakan 30 single crochet bolak-balik. Setelah mendapat 9 baris buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan gunting. Berikutnya saya ganti warna benangnya dengan warna purple buat slip knot, lalu buat 4 chain. Masuk di baris terakhir, baris ke-9, buat slip stitch sebanyak 30 kali. Lalu buat 5 chain. Ini kita hitung baris pertama ya. Lanjut baris kedua langsung dibalik. Masuk ke 4 chain sebelumnya buat 4 single crochet. Lalu kita masuk di baris 9, yaitu benang warna ungu muda buat 30 single crochet.
Lanjut lagi, masuk di 4 chain, buat 4 single crochet. Kalau dihitung jumlahnya ada 38 single crochet. Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 38 single crochet. Untuk baris keempat dan baris berikutnya caranya sama, buat 1 chain, lalu kerjakan 38 single crochet bolak-balik. Lanjutkan seperti itu sampai di baris ke-23. Di sini sudah saya kerjakan sampai 23 baris, lalu buat 1 chain, putus benangnya dengan gunting. Sekarang kita putar lembaran rajutannya ini dan kerjakan sisi yang sebelahnya dengan cara yang sama dari baris 1 sampai baris 23. Setelah selesai dikerjakan, kita akan membuat bagian tutupnya. Pasang penanda seperti ini, hitung dari ujung sebanyak 7 stitch, beri penanda di stitch yang ke-8, lewati 23 stitch, beri penanda di stitch ke-24. Ambil benangnya dari penanda yang pertama, masuk hanya di bagian back loop atau loop bagian belakang saja. Buat 1 chain, lalu buat 24 single crochet back loop sampai di penanda berikutnya. Baris kedua, buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 24 single crochet. Untuk baris ketiga sampai baris 11, ulangi cara yang sama, buat 1 chain, lalu buat 24 single crochet. Lanjutkan sampai baris 11. Sudah saya kerjakan sampai baris 11, baris 12 kita buat baris pengurangan, buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 2 single crochet tidak selesai, digabung jadi 1 atau single crochet decrease. Ke stitch berikutnya buat 20 single crochet. Di bagian akhir tersisa 2 stitch, ini diisi dengan 2 single crochet tidak selesai, digabung jadi 1 atau single crochet decrease. Baris 13 buat 1 chain dan dibalik, buat lagi single crochet decrease. Lalu buat 18 single crochet. Di ujung buat lagi single crochet decrease. Jumlahnya menjadi 20 stitch. Baris 14 buat 1 chain dan dibalik. Lalu buat single crochet decrease dan 16 single crochet. Di ujung buat single crochet decrease. Jumlahnya menjadi 18 stitch. Baris ke-15 buat 1 chain dan dibalik. Lalu buat single crochet decrease. Dilanjutkan membuat 14 single crochet.
Di ujung buat single crochet decrease lagi. Jumlahnya menjadi 16 stitch. Setelah selesai buat satu chain, putus benangnya dengan gunting. Sekarang kita akan membuat edging untuk bagian tutupnya ini. Saya ganti benangnya dengan benang warna krem. Masuk di stitch sebelum kita membuat tutupnya, ambil benangnya dari sini. Lalu masuk ke lubang baris, buat 11 single crochet. Lalu masuk ke baris yang miring ini yang melengkung, buat satu single crochet dan satu chain sebanyak 5 kali. Lanjut masuk ke stitch berikutnya buat 14 single crochet. Lanjut lagi masuk ke stitch dan lubang baris, buat satu single crochet dan satu chain sebanyak 5 kali. Lalu buat 11 single crochet. Terakhir gabungkan dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Hasilnya nanti menjadi lembaran seperti ini dan kita akan menyatukannya. Dilipat jadi 2. Kita satukan bagian samping ke bawah. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, kita masuk di stitch terakhir yang paling ujung. Kita ambil benangnya dari sini sambil mulai menyatukan 2 stitchnya ya. Buat satu chain, lalu gabungkan lubang barisnya dengan 22 single crochet. Selesai menggabungkan bagian samping, kita akan lanjut menggabungkan bagian bawahnya. Dilipat dulu seperti ini dan akan kita satukan. Ini boleh diputus benangnya dengan gunting atau langsung dilanjutkan. Kalau di saya ini akan saya langsung lanjutkan. Saya buat dulu 4 chain. Satukan dengan 4 single crochet, 1 single crochet di bagian tengah sambungannya ini dan 4 single crochet lagi. Jadi jumlahnya itu ada 9 single crochet. Setelah selesai buat satu chain,
lalu putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Ulangi cara yang sama untuk sisi sebelahnya, satukan di bagian samping, lalu di bagian bawah. Dibalik dulu ya, supaya lebih mudah. Kalau sudah selesai menyatukannya, langsung dibalik ke arah luar dan pasang kancing magnet di bagian tutupnya. Lalu buat 2 kupingan tas. Caranya buat slip knot 4 chain, lalu kerjakan 3 single crochet bolak-balik sampai 15 baris. Buat sebanyak 2 pieces, lalu pasang di bagian sampingnya. Dijahit menggunakan jarum tapestry. Lalu pasang tali di kedua kupingan tas ini. Dibuat simpul yang adjustable supaya nanti talinya bisa dipanjangkan ataupun dipendekkan. Untuk cara membuat talinya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Lalu tambahkan hiasan pita dari tali Romanian cord dan dari tali chain. Sekarang tasnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.